lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya, dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Manqobah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Beliau menjawab, bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan, pada waktu Syekh menginjak usia muda belia, berusia 18 tahun. Pada suatu hari yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh, dan beliau kembali pulang. Sekembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya, dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya menggembala unta, si unta berkata padaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta, karenanya bila bunda mengizinkan saya ingin mesantren ke negeri Baghdad.'" Seperti telah diketahui umum, pada waktu itu Baghdadlah pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua dan suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qadir sudah lama meninggal dunia. Timbul pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hati, maka ia tidak menghalangi niat mulia sang putra. Lalu sang ibu berkata, "Baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu mesantren ke Baghdad. Ini ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar kau berjanji pada ibu, agar jangan pernah kau berdusta dalam segala keadaan." Syekh Abdul Qadir pun mempersembahkan janjinya pada sang bunda, "Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda." Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau punyai?" Kemudian Syekh menjawab, "Saya punya uang 40 dinar. Tampang gembel gini ngaku kaya, dasar," hardik si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala rampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin, ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan, bawa pemuda itu ke sini." Bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Syekh dihadapkan kepada pimpinan rampok dan ditanya oleh ketua rampok, "Hai anak muda, apa yang kau punyai?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sudah kubilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas, dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya, biar ku buktikan." Lalu Syekh membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira, tapi malah diam terpesona sejenak. Lalu bertanya pada Syekh, "Anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan. Kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya?" Syekh menjawab dengan tenang,
Aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir sambil berkata, "Dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini." Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Perjalanan dilanjutkan sampai ke Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan, kepala perampok itu menjadi murid pertamanya. Manqobah ke-9, Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab." "Coba buka mulutmu," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Mulai sekarang, silakan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian, badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat. Setelah ku peroleh, lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada. Lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah, masjid, yang sudah diizinkan Allah menghormatinya dan menyebut namanya dalam rumah itu, serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surah An-Nur ayat 36. Manqobah ke-10. Para ulama Baghdad berkumpul di madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, "Pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh. Lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi. Spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun. Lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama. Baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri. Demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri. Lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau.